Hati-hati dengan urusan janji. Katanya dalam ayat yang kita baca tadi ini, wa'afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya. Ini terdapat di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 34. Ya. Di akhir ayat ini, wa'afu bil ahd, tepatilah janji kalian, baik janjimu terhadap Allah maupun janji-janjimu terhadap sesama manusia. Innal ahda, sesungguhnya janji itu, kana mas'ula, kelak akan dimintai pertanggungan jawab, akan ditanya kita oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu, ada ibunya, jamaah sholat maghrib maupun sholat isya yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala juga terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan sampai malam hari ini, bahwa kita masih diberikan kemampuan untuk membuktikan keimanan kita dengan melaksanakan satu ketaatan yang sangat luar biasa di hadapan Allah, yaitu perintah sholat berjamaah, termasuk juga perintah untuk mengkaji dan belajar. Jadi mengaji dan belajar itu salah satu perintah Allah. Maka kalau kita mampu melakukan, berarti kita telah membuktikan keimanan kita kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, bahkan juga kepada seluruh umatnya yang setia mengikuti risalah, menteladani segala sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini insya Allah yang terakhir, yakni bagaimana cara kita hidup dengan mengikuti sistem kehidupan Islam. Jadi kita harus terpimpin, kita harus berjamaah, dan kita harus memiliki suatu komitmen. Nah, komitmen, apa komitmen ini? Komitmen itu janji setia. Janji, komitmen, sumpah, pernyataan, pengakuan, itu mirip-mirip, tapi tidak sama ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang dikenal dengan baiat, ya. Baiat.
baiat. Baiat ini mirip dengan artinya apa namanya? Janji. Janji. Maka sering diartikan janji setia. Ya. Baiat juga itu mirip dengan syahadat. Syahadat. Mirip lagi dengan sumpah. Ya. Atau pernyataan atau pengakuan. Ini penting. Orang kafir kalau mau masuk Islam itu harus mengucapkan serangkaian baiat, serangkaian janji, pernyataan, pengakuan bahwa betul-betul ingin taat kepada Allah, ingin taat kepada Rasul. Itu namanya janji, syahadat, komitmen, pernyataan, pengakuan. Ini kalau orang masuk Islam tidak melalui proses itu dulu tidak sah keislamannya kalau tidak mengucapkan serangkaian janji yang disebut dengan syahadatain, pernyataan atau pengakuan bahwa tidak ada Tuhan atau ilah yang pantas diibadahi, yang pantas disembah, yang pantas dipatuhi, yang pantas ditaati illallah, kecuali hanya Allah. Itu namanya komitmen. Jadi kalau ditulis kan kayak gini. Ya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi. Aku bersaksi di sini maksudnya aku mengaku, aku menyatakan, aku bersumpah, aku berjanji, Allah bahwa tiada atau tidak ada ilah sembahan. Ilah itu namanya sembahan, yang disembah, yang dipuja, yang ditaati, yang dipatuhi, yang dimintai pertolongan. Illa kecuali Allah, hanya Allah. Ini namanya kalau orang kafir masuk Islam, baiatnya itu namanya ucapan dua kalimat syahadat. Disebut juga dengan akad itu ya, jadi akad, jadi akad. Akad itu ikatan yang kokoh, ya, seperti akad nikah. Akad nikah itu kan janji juga ya, ya, misalnya seorang wali, saudara Muhammad, ya, saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya yang bernama Zainab binti Abdullah misalnya, dengan mas kawin 5 kg emas dibayar tunai. Langsung disaut itu sama calon mempelainya, saya terima nikahnya Siti Zainab binti Abdullah dengan mas kawin 5 kg emas dibayar tunai. Ya, dibayar tunai karena mas kawin itu juga boleh dicicil, ya cuman malu. Ya, ini namanya akad. Janji juga ini. Saking kuatnya ini, tadinya haram, dengan adanya ikatan janji akad gini, lalu sesuatu itu menjadi halal. Loh, kita kalau berduaan dengan perempuan, ya, diajak kemana-mana anaknya orang, tidak ada yang menyertai, kan haram. Berkholwat namanya itu ya, haram ya. Apalagi bonceng-boncengan gini, apalagi tidur bersama, ya, haram ya. Siapa yang mengharamkan? Allah. Begitu kita mengucapkan akad, namanya akdun nikah, janji itu halal. Mau diapakan saja itu istrinya itu terserah, halal dengan kekuatan akad ini. Tapi ini gampang diucapkan,
tapi pertanggungjawabannya di sisi Allah luar biasa. Maka dikatakan ini kalimat yang sakral. Sama dengan syahadat juga. Syahadat itu juga kalimat yang sakral. Tadinya orang kafir nggak bisa apa-apa ya. Begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat yang sakral, langsung diakui seketika itu sudah berada di wilayah Islam. Ibarat rumah itu sudah memasuki pintu pagar. Sudah diakui sebagai anggota keluarga. Karena sudah bersyahadat. Tadinya ada batasan-batasannya. Itu namanya baiat. Ya. Biasa juga baiat kalau aturan Islam belum kuat, kemudian kita mengangkat suatu pemimpin yang menurut keyakinan kita pemimpin ini akan membawa kita menuju ridhonya Allah dengan melaksanakan syariat Islam. Ya, karena pernyataannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, tidak ada aturan yang harus kita patuhi selain aturan Allah, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan selain Allah. Itu jadi luas sekali. Kalau kita sudah mengucapkan serangkaian seperti itu, ditambah biasanya dengan aturan-aturan yang lain seperti dalam Al-Quran, saya berjanji tidak akan mempersekutukan Allah, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan berzina, saya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Di situ ada isinya baiat itu. Nah, maka biasanya orang-orang yang sedang ambil di baiatnya itu sudah sudah siap untuk melaksanakan ketaatannya kepada pemimpin tersebut yang dinilai bisa memberikan petunjuk, bisa mengajak selamat di dunia sampai di akhirat. Makanya dikatakan baiat. Ada lagi kadang-kadang orang kalau ikut torikot di sebuah pesantren, biasanya juga ada bukan baiat namanya, ditalkin katanya. Ditalkin itu dituntun juga untuk mengucapkan serangkaian janji. Ini kalau baiat ini kaitannya janji manusia terhadap Allah. Ya, baiat namanya. Kalau kita berjanji kepada Allah, ya. Dan tentu ada saksinya, itu disebut dengan baiat. Baiat itu, syahadat itu ya merupakan baiat. Juga akad-akad yang kita lakukan dengan menggunakan nama Allah itu juga termasuk kita akad-akad. Akad-akad kita kepada Allah. Termasuk juga kalau kita mengatakan gini, besok nih anakku lulus, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya nazar. Itu juga itu janji, bukan berjanji kepada manusia, itu janji kepada Allah. Dengan demikian para ulama membagi janji itu dibagi 2. Jadi janji atau baiat ya. Baiat atau janji dibagi 2. Ada janji terhadap Allah, janji kepada Allah, ada janji kepada sesama manusia, janji kepada sesama manusia. Iya. Banyak mana kira-kira Pak janji-janji yang kita ucapkan kepada Allah dengan janji-janji yang kita lakukan terhadap sama manusia? Banyak mana dalam kehidupan sehari-hari? Banyak kepada manusia, enggak banyak kepada Allah tak? Berapa kali kita bersyahadat dalam sehari semalam? Berapa kali Pak Iwan? Setiap satu salam itu satu syahadat biasanya ya. Ya. Kalau sholat duhur berapa kali kita bersyahadat dalam sholat? 2 kali. Karena setiap baca tahiyat itu bersyahadat. Ya.
dua rakaat, setiap 2 rakaat satu jadi duhur 2 kali ya, asar 2 kali, maghrib 2 kali juga, maghrib, subuh 2 kali, duhur ya, iya, qobliyahnya ba'diyahnya nggak dihitung, syahadat juga itu. Terus kalau orang azan, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali juga, iqamah syahadat lagi. Banyak Pak, banyak janji-janji kita kepada Allah. Jangan dikira besok nggak ditagih oleh Allah. Ini berat pertanggungnya. Kalau nggak ditepati, banyak janji kita kepada Allah, banyak sekali. Janji kita kepada manusia jarang-jarang. Paling-paling kalau mengutang duit, terus diajak kemana gitu berjanji, udah besok saya akan akhirnya janji ya. Hati-hati dengan urusan janji ya. Katanya dalam ayat yang kita baca tadi ini, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya. Ini terdapat di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 34. Ya. Di akhir ayat ini, wa aufu bil ahd, tepatilah janji kalian, baik janjimu terhadap Allah maupun janji-janjimu terhadap sesama manusia. Innal ahda, sesungguhnya janji itu, kana mas'ula, kelak akan dimintai pertanggungan jawab, akan ditanya kita oleh Allah. Syahadat kita berapa kali kita akan ditanya. Sampai sudah berjanji asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku, aku bersaksi, aku menyatakan, aku bersumpah tidak ada Tuhan yang saya harus taati aturannya, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, hanya Allah. Ternyata kita ingkari aturan Allah. Masuk. Maka syahadat itu kalau cuman kita berjanji di lisan tapi tidak ada bukti wujudnya. Misalnya orang, aku berjanji tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang ditaati, dipatuhi perintahnya, aturannya selain Allah, tapi nggak sholat, nggak puasa, punya rezeki, nggak berzakat, batal syahadatnya seketika. Maka hati-hati. Karena kenapa batal? Nggak ada ngomong tok. Jadi yang dikatakan iman yang benar itu, kriteria iman yang benar itu ada 3. Apa itu iman? Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya, al imanu, iman yang benar itu huwal iqraru bil lisan, harus berekrar, membuat pernyataan pengakuan, bersyahadat bil lisan, dengan lisan. Tapi tidak cukup seperti itu. Wat tasdiqu bil jinan, harus diyakini dalam hati. Apa yang dia ucapkan itu, bahwa saya tidak ada Tuhan yang harus saya ibadahi, yang harus sembah saya pataat, itu diucapkan, hatinya harus itu yakini. Kalau ucapan dengan hati tidak ada kerjasama, batal syahadatnya. Jadi iman itu pertama berikrar. Bukti ikrarnya itu tadi, janji setiap kita ucapkan melalui syahadat itu tadi, ya, itu namanya janji. Janji kita kepada Allah itu bisa berupa syahadat, bisa berupa baiat. Tapi tidak cukup hanya diikrarkan. Wat tasdiqu, harus diyakini kebenarannya, bil jinani, di dalam hati atau dengan hati. Tidak cukup dengan hanya diyakini. Wal amalu bil arkan, harus dibuktikan dengan tindak perbuatan yang nyata. Jadi kalau kita mengatakan saya akan menyembah Allah, saya hanya akan patuh kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah, patuh, taat, pasrah, tunduk, berharap. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku mengaku, aku berjanji, aku bersumpah
bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang harus kita teladani segala perilakunya. Lah tiba-tiba perilakunya menyimpan dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana syahadatnya? Kalau cuman karena khilaf, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau dengan sengaja dan dia tahu bahwa aku melanggar, batal syahadatnya. Baik syahadatnya kepada Allah, syahadat tauhid namanya, atau syahadat uluhiyah, maupun syahadatnya kepada Rasulullah, namanya syahadat Rasul. Karena asyhadu an la ilaha illallah itu namanya syahadat tauhid, disebut juga syahadat uluhiyah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu artinya syahadat Rasul. Artinya pengakuan, ya, pernyataan di hadapan Allah bahwa satu-satunya manusia yang harus kita jadikan teladan, panutan, contoh dalam segala perilaku kita itu hanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sholat, terus kita nggak sholat umpamanya. Muhammad rajin ngaji, terus kita nggak mau ngaji. Ya, gimana syahadatnya? Cocok nggak ya? Muhammad kalau dapat rezeki rajin berinfak bersedekah, kita kok medit, nggak cocok. Nah itu, jadi inilah saya katakan banyak kita melanggar janji kita kepada Allah ini, banyak sekali. Kalau kita sholat tahajud ngambil yang 11 rakaat dengan witirnya, berapa kali bersyahadat itu? Terus paginya ngambil sholat duha, ngambil yang 12 rakaat, berapa kali bersyahadat? Sholat taubat, sholat hajat, sholat suruk kalau pagi itu ya, ada namanya sholat suruk itu yang jarang banyak ditinggal orang sekarang. Di dalam hadis dikatakan siapa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, kemudian setelah sholat subuh tidak langsung pulang ke rumah, ya, dia memanfaatkan waktunya itu berzikir kepada Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca doa atau membaca Quran, atau barangkali mengikuti pengajian-pengajian seperti ini sampai terbit matahari. Ya, begitu matahari terbit naik sedikit, kita disunahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat suruk. Pernah dengar? Sholat suruk. Suruk itu artinya matahari terbit. Ada juga menyebutnya sholat isrok. Isrok juga artinya matahari terbit. Ada lagi yang menyebutnya sholat tulu. Tulu itu juga matahari terbit. Kata Nabi, akan diberi pahala oleh Allah sama pahalanya orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Bukan main. Tapi jarang ini dilakukan orang. Makanya perlu dibiasakan, Pak. Ini maksudnya Nabi itu juga supaya kita terbiasa itu betah di masjid. Umumnya manusia itu kan nggak betah di masjid ya Pak Iwan ya. Nggak betah, coba lihat. Sesuai, datangnya paling belakangan, pulangnya paling duluan. Ada nggak orang kayak gini nih? Padahal rumahnya dekat dengan masjid. Dan biasanya yang nakalan itu Pak, rumahnya dekat dengan masjid. Telat melulu, sholatnya sholat masbuk terus. Yang jauh-jauh gini ya. Nah itu, jadi itu maksudnya apa Nabi itu sholat subuh tadi supaya jangan cepat. Itu supaya membiasakan diri betah di masjid. Karena orang yang terbiasa betah di masjid melakukan ibadah, baik ibadah secara lahiriah maupun ibadah secara batinnya, berzikir dan berdoa itu termasuk ibadah batin itu ya. Itu kita biasakan, itu dijanjikan oleh Nabi tadi. Pahalanya sama pahalanya dengan orang mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jadi bapak-bapak yang barangkali belum mendapat panggilan tanah suci, mungkin sudah sanggup cukup, tapi sekarang waktunya Pak lama. Ya, lakukan saja. Itu 1 kali itu loh. 1 kali sholat di pagi hari setelah kita sholat subuh itu pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh tadi. Bagaimana kalau tiap pagi kita lakukan? Sholat apa Pak tadi namanya? Sholat suruh. Itu termasuk contoh-contoh pembuktian
janji kita tadi, syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku, aku berjanji, aku bersumpah bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah yang harus kita jadikan teladan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kita lakukan. Nggak mungkin kita disuruh kalau nggak baik. Nah, Nabi Muhammad itu manusia pilihan. Nah, itu namanya pembuktian. Jadi janji. Besok semua janji-janji yang kita ucapkan, apalagi janji kita kepada Allah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk ungkapan kalimat syahadat yang entah berapa kali kita ucapkan sama. Itu janji kita kepada Allah. Sekali-kali perlu kita introspeksi. Sudahkah janji-janji kita kepada Allah yang kita lakukan entah berapa kali dalam sehari semalam sudah kita tepati, atau kita barangkali banyak melanggarnya? Ketahuilah bahwa janji itu nanti akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Tapi kalau kita benar menepati janji, Masya Allah, luar biasa. Ini tadi surat apa ini tadi? Surat Al-Isra ya. Ini tadi surat 17. Ayat yang 34. Ini bahwa janji nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Ada lagi di surat 61 ayat 2 sampai 3. Ini betapa murkanya Allah kalau kita seringkali mengucapkan janji, baik janji kita kepada Allah melalui ungkapan syahadat dan baiat kita tadi itu, maupun janji kita terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian suka mengucapkan sesuatu tetapi kalian tidak melakukannya? Ada nggak orang suka mengucapkan sesuatu, suka mengungkapkan janji, suka mengucapkan ucapan-ucapan yang memberikan harapan baik kepada manusia terutama, tetapi tidak ditepati? Kenapa engkau begitu wahai orang-orang beriman? Kata Allah bertanya. Lalu disambung ayat 3-nya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, sangat besar kemurkaan Allah, sangat besar kebencian Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang suka mengatakan sesuatu, yang suka mengumbar janji tetapi dia tidak menepatinya. Kabura maqtan indallahi, kabura sangat besar, maqtan kemurkaan Allah atau kebencian Allah ya, indallahi di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, bahwa kalian suka mengucapkan sesuatu termasuk berjanji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada, tapi tidak dilakukan, tidak direalisasikan, wangil ya. Tidak dibukti ya. Realisasi itu artinya pembuktian. Mari kita ingat, banyak mana janji-janji yang kita tepati dengan janji-janji yang kita langgar. Dengan jujur tentunya, jujur kepada diri sendiri. Ingat-ingat Pak, karena ini firman Allah ini, kita ngeri juga. Terutama janji kepada Allah ini ya, terutama ya.
Jadi karena itu sebelum kita berjanji, ya, sebelum kita berjanji, jangan, katanya orang, jangan gampang ngumbar janji. Biasanya orang ini suka mengumbar-ngumbar janji itu kalau ada maunya, ya. Betul. Contohnya, oh kata Bapak itu pemilihan caleg katanya, ya. Gitu ya Pak, ya. Oh, sekarang ini musimnya, ya. Suka janji-janji, ya. Nanti kalau saya jadi gubernur Jawa Timur umpamanya, nanti kalau saya jadi bupati Gresik umpamanya, nanti listrik tidak akan naik, bensin tidak akan naik, SPP anak-anak nanti akan gratis semuanya. Pokoknya selangit janjinya. Minta dibacakan ayat kursi di sana supaya lancar usahanya. Setelah dia menduduki kursi yang empuk, ayat kursinya dibuang, janji-janjinya dilupakan semua. Ada orang yang seperti ini? Di mana? Ada, tapi bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia insya Allah sampai jangan ditambah, tidak jauh beda, berarti ada. Itu biasanya. Pokoknya orang kalau ada kemauannya itu biasanya janji-janjinya selangit. Maka hati-hati, gampang sebetulnya kita mengukurnya. Kalau ada orang terlalu ngumbar-ngumbar janji begini-begini, hati-hati. Itu biasanya itu banyak bujuknya. Hati-hati. Ya. Terutama kalau kaitannya tadi dengan ingin menduduki suatu jabatan yang empuk. Makanya kata Nabi, jangan kamu mengangkat pemimpin kalau dia terlalu mau. Terlalu mau itu bahasanya sekarang apa? Ambisi. Jangan, itu hadis itu. Kedua, jangan juga kamu mengangkat pemimpin kalau tidak mau. Jangan dipaksa. Dipaksa misalnya jadi apa? Jadi ketua RT, ketua RW, ketua takmir umpamanya. Padahal sudah nggak mampu dipaksakan, nanti gampang. Lah dulu saya nggak mau, salah sampean, kenapa aku kok dipilih? Kenapa aku kok diangkat? Saya sudah ngomong nggak bisa. Lah gitu nih ya. Kalau terlalu mau, ambisi tadi itu pasti ada maunya, itu pasti ada maunya. Nanti di tengah perjalanan segala macam. Maka Islam menggariskan, kata Nabi SAW, jangan kamu tunjuk, jangan kamu angkat jadi pemimpin orang yang ambisi, yang terlalu kepingin. Apalagi kalau sampai pakai sembako. Iya. Jangan, hati-hati. Tapi alhamdulillah di Indonesia tidak ada orang yang begitu, ya. Jadi nanti kalau ada, jangan. Terlalu mau jangan, tidak mau juga jangan dipokso-pokso. Enak Islam ini lagi. Ya. Apalagi kita nggak kenal kita pilih. Nggak tahu dari mana latar belakangnya, track recordnya apa yang sudah dikerjakan, tiba-tiba gini. Cuman mengandalkan foto-foto saja, baliho-baliho digambar itu, ya. Hati-hati, jangan beli kucing. Ya ini sistem Islam ini sudah dianut saling kait mengkait. Ya, memilih pemimpin, memilih jamaah. Ya, orang-orang yang suka mengumbar janji, hati-hati, saling terkait semua ini. Karena ini sistem kehidupan, tidak bisa kita mengelak dari sini. Maka Islam itu mengajarkan kita supaya kita ini selalu berhati-hati. Kalau memang kita terpaksa diamanain orang, dipilih, hati-hati, berjanji. Maka sekarang itu kalau ada misalnya harus mengikat fakta integritas, ya. Janji juga itu. MOU. Nah itu. Kalau kita mau melakukan misalnya janji kesepakatan begini, itu janji juga itu. Janji itu ada yang tertulis, ada yang tidak. Sama dalam Islam itu, tertulis tidak tertulis sama, pokoknya berjanji. Cuma ini tertulis itu kekuatan hukumnya lebih. Kalau misal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sampai ngutang duit sudah berjanji begini akan digini, sampai bisa dituntut sampai di depan pengadilan. Tapi kalau cuma janji-janji saja, apalagi tidak ada saksinya, itu ya gitu. Tapi di dalam Islam itu baik janji secara ungkapan biasa maupun tertulis, itu dua-duanya berat hukumannya kalau tidak ditepati. Makanya sekali lagi
Saya mengajak kepada diri saya, kepada kita semua, karena kita ini setiap hari berjanji kepada Allah, sewaktu-waktu kita juga berjanji kepada manusia. Perintah Allah tadi, tepati janjimu, karena sesungguhnya janji itu nanti besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan kalau kita menganiaya orang lain, misalnya kita ngambil barang-barangnya, datang janjinya begini bertanda ditepati, itu nanti peradilannya di akhirat sungguh luar biasa. Ya. Nah, makanya kalau kita ada janji kepada orang, andaikan kita tidak menepati dan tidak sengaja, cepat-cepat diselesaikan dengan meminta maaf. Umpamanya saya diundang sampean, Pak, besok saya mau nyunat anak saya, mohon kehadirannya Pak Hai untuk bisa kita berdoa bersama-sama. Oke Pak, insya Allah saya akan hadir. Tapi insya Allahnya itu 99%. Jangan kadang-kadang insya Allah orang itu insya Allah datang, tapi dalam hatinya aku insya Allah besok nggak datang Pak. Cuman lipstick ya, apa namanya, di bibir. Itu juga agak benar ya. Jadi kita itu kalau berjanji, insya Allah Pak saya datang, insya Allahnya itu 99,9% datang. Selebihnya itu ya pada Allah. Karena kita mengucapkan insya Allah itu supaya kita tidak mendahului Allah. Tapi jangan dijadikan insya Allah itu untuk bersembunyi di balik niatnya yang jelek. Nah, jangan. Nah, ini karena ini kita sering kali Pak mau dientengkan gitu loh. Enteng saja lo melanggar janji ya. Maka sakral itu, apalagi janji syahadat tadi itu, sakral itu. Biasanya azabnya itu enggak lama diazab oleh. Yang kedua, melanggar janji baiat misalnya tadi. Kalau kita sudah berbaiat kepada suatu pemimpin yang kira-kira bisa apa namanya menuntun kita di dalam rangka menerapkan aturan syariat Allah supaya kita mendapat dari Allah, kemudian kita langgar, aduh berat juga itu. Termasuk akad nikah tadi itu ya. Kita menggunakan nama Allah, bersyahadat, beristighfar, ya ingin tanggung jawab. Kemudian anaknya orang, istri kita sia-siakan, waduh berat tanggung jawabnya. Maka waspadalah sebelum nanti kita akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara yang terbaik itu kalau kita merasa diri banyak masalah dengan Allah, dengan melanggar janjinya, tidak ada kata yang lain kecuali kita sering-sering minta ampun, bertaubat untuk tidak mengulangi. Kemudian janji-janji kita kepada sesama manusia yang sering kita langgar, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan minta maaf. Karena nanti kalau sudah mati terlambat, sudah repot, pengadilannya nanti ruwet di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Janji ini tadi ya. Monggo. Lanjut. Pak Samsul, ada pertanyaan? Said? Cukup. Wah, cukup ya. Jadi janji itu ya janji. Janji itu mengungkapkan suatu ungkapan kata-kata kepada orang yang kita ajak berkomunikasi dengan memberikan suatu harapan-harapan ke depan, ya. Biasanya untuk menguatkan itu diperlukan ada saksi. Karena di dalam Islam itu kalau kita berjanji itu baik tertulis maupun tidak tertulis itu perlu ada dua saksi. Nah, jadi Islam itu ajarannya itu ya. Janji itu baru dianggap benar dan baik kalau ada saksi. Baik misalnya perjanjian kontrak rumah, sewa rumah, jual beli itu ada saksi. Termasuk kalau kita akad nikah itu ada saksi nggak? Masuk apa itu? Saksi itu masuk syarat atau masuk rukun itu? Hah? Rukun nikah. Tidak sah pernikahan itu kalau tidak ada saksi dua orang laki-laki. Begitu juga akad-akad yang lain. Ini penting saksi. Ya. Kecuali kalau nazar, kalau kita bernazar tadi itu ya nggak perlu ada saksi. Cukup antara kita dengan Allah itu kan ya istilahnya.
Tapi kalau ada yang menyaksikan juga tambah bagus. Minimal nanti kalau suatu waktu dilanggar janjian, loh sampean dulu pernah berjanji di hadapan Allah. Nanti nih anakku sembuh dari sakit, saya akan nyumbang semen di pembangunan masjid. Apa namanya ini? Pastabikul khairat. Karena misalnya sedang membangun menara, sampean berjanji bernazar kepada Allah akan nyumbang 100 sak semen. Tiba-tiba anaknya sembuh temenan, maka itu wajib ditunaikan nadarnya walaupun tidak ada saksinya. Tapi kalau tadi akad-akad yang lain, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pinjam meminjam, akad nikah, termasuk akad syahadat, itu nggak sah syahadatnya orang kalau tidak ada saksi, nggak sah akad nikahnya kalau tidak ada saksi, dan seterusnya dan seterusnya. Saking sakralnya, saking keramatnya yang namanya janji itu, sampai-sampai keterlibatan orang lain selain orang yang melakukan akad itu dibutuhkan di dalam Islam, yang disebut dengan saksi. Karena waktu sudah sampai, kiranya pembahasan kita tentang masalah baiat ini. Baiat itu tadi artinya janji. Janji kita kepada Allah itu biasanya disebut dengan baiat atau janji setia. Janji-janji kita kepada sesama manusia itu dianggap janji biasa, maka ini seringkali dilanggar. Marilah dengan apa ayat yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan dapat menjadi motivasi kepada kita bahwa janji itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Pertanggungjawabannya sangat besar di hadapan Allah kelak. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengevaluasi janji-janji yang kita ucapkan baik kepada Allah maupun kepada manusia, dan kemudian kalau ada kekeliruan segera kita selesaikan sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian bapak-bapak semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.